Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajulu, kemudian tsumma dzakara rajula, Rasul menyebutkan seorang laki-laki yutilus safara, yang panjang safarnya, lama, jauh, as'atha, yang dia acak-acakan rambutnya, akbaro, dan berdebu. Safar ya, tempo dulu di padang pasir berjalan pasti terkena badai pasir, berdebu, acak-acakan. Yamuddu yadaihi ila samai, dia membentangkan tangannya atau menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia sebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi ini banyak faktor yang menyebabkan doa itu terkabul ya. Pertama, dia orang yang safar, kemudian dia penampilannya juga lusuh. Ini juga memelas, artinya menunjukkan apa? Kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menengadahkan tangan, ini juga diantara adab berdoa. Kemudian tawasul dengan nama Allah Rabb. Dan Rabb itu adalah zat yang mengabulkan doa diantaranya. Rabb itu yang mengatur alam semesta, diantaranya adalah mengabulkan doa. Jadi pengkabulan doa diantara konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyak hal dia bertawasul, dia mendatangkan faktor-faktor yang menyebabkan doa terkabul. Namun ada penghalang. Apa penghalangnya? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Wa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan untuk itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi perkara yang haram, konsumsi yang haram, rizki yang haram, ini bisa menjadi penghalang apa? Terkabulnya doa. Karena Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan perkara haram itu tidak thayyib. Halalan thayyiba, jadi halal dan thayyib. Kalau tidak halal berarti tidak thayyib, Allah tidak menerima yang haram. Doa dari orang yang mengkonsumsi haram, doanya tidak terkabul. Wal maknanya Annahu ta'ala muqaddasun wa munazzahun, bahwasanya Allah Ta'ala disucikan dan dibersihkan anin naqais, dari segala kekurangan, wal uyub, dan aib-aib kulliha, semuanya. Itu makna thayyib. Jadi Allah itu baik. Kalau thayyib secara bahasa artinya baik, bahasa kita ya. Terjemahnya ke dalam bahasa itu baik, maha baik. Tapi baik itu sendiri apa maksudnya? Thayyib sendiri itu apa maksudnya? Muqaddas, suci, bersih dari segala kekurangan, dari segala aib, semuanya ya, semua aib, semua kekurangan tidak ada pada Allah. Itu makna at-thayyib. Lianna asla thayyib at-taharah, karena asal kata thayyib dari taharah, suci, wassalamah, selamat, minal khabath, dari kotoran. Wallahu jalla wa ala lam yazal wala yazalu, Allah itu senantiasa dan terus menerus kamilan, sempurna. Tidak pernah suatu ketika Allah tidak sempurna. Bidzatihi wa sifatihi, sempurna dengan zatnya dan seluruh sifat-sifatnya. Jadi tidak ada satu sifat pun yang pernah nakis, semuanya sempurna. Wa af'aluhu wa aqwaluhu, perbuatannya serta ucapannya, shadiratun an kamalihi, bersumber dari kesempurnaannya. Kamula subhanahu fa fa'ala al-fi'la al-la'iq bi kamalihi, Allah itu sempurna, maka Allah melakukan perbuatan yang layak bagi kesempurnaannya. Wa min huna, maka dari sini, fa asma'ullahil husna, maka nama-nama Allah yang terindah, wa sifatuhu al-ula, dan sifat-sifatnya yang paling tinggi, dalat ala ma yaf'aluhu wa yaquluhu,
menunjukkan atas apa yang Allah lakukan dan Allah katakan. Wa ma la yaf'aluhu wa la yaquluhu, dan apa yang tidak Allah lakukan serta tidak ucapkan. Fa inna subhanahu yaf'alu wa yaqulu ma huwa mujibu kamalihi wa 'azamatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melakukan dan mengatakan apa yang dia menjadi konsekuensi dari kesempurnaan dan keagungannya. Semua perkataan, semua tindakan Allah itu berasal dari kesempurnaannya dan keagungannya. Wala yaf'alu wala yaqulu ma yunaqidu dzalik, dan Allah tidak mengucapkan, tidak berbuat apa yang membatalkan hal itu. Yang membatalkan apa? Kesempurnaannya. Jadi semua tindakan Allah, semua ucapan Allah, semua perbuatan Allah hanya sempurna saja. Tidak mungkin mengandung perkara yang tidak sempurna sehingga membatalkan keagungannya dan kesempurnaannya. Wa yantadimu takrira hadzal makna, dan menyusun penetapan makna ini, wadalalah alaihi, dan penunjukan kepadanya, min ismihi at-tayyib, dari nama Allah at-tayyib. Dari nama Allah at-tayyib, qaulul musalli adalah perkataan orang yang salat fi tasyahudi, dalam tasyahud, mengatakan wat tayyibatu lillah, ay lillahi azza wa jalla, dan kebaikan-kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa kadzalika qauluhu, demikian juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayyibat fahiya sifatul mausufi al-mahdhufi. Dia adalah sifat untuk mausuf yang mahdhuf. Jadi yang disifati dihapus. Ai at-tayyibat minal kalimati wal af'ali was sifati wal asma'i. Jadi at-tayyibat lillah, kebaikan-kebaikan semuanya milik Allah. Kebaikan itu apa? Kebaikan ini adalah sifat. Apa yang disifati? Perbuatan, ucapan, kemudian apa? Sifat, kalimat-kalimat, perkataan, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, dan nama-nama, semuanya thayyibat. Lillahi wahdah, milik Allah semata. Fahuwa thayyibun, maka Allah itu thayyib. Wa af'aluhu thayyibah, perbuatannya semuanya thayyibah, sifatnya semuanya atyabu syai', yang paling thayyib. Wa asma'uhu atyabul asma', dan nama-namanya adalah sethayyib-thayyibnya nama. Wasmuhu at-tayyib, namanya tayyib. La yasduru anhu illa tayyibun, tidak muncul darinya kecuali tayyib. Wala yas'adu ilaihi illa tayyib, dan tidak naik kepada Allah kecuali yang tayyib dari amal perbuatan. Makanya doa yang mengandung keharaman tadi tidak diterima Allah karena tidak tayyib. Makanan yang haram tidak tayyib. Orang yang mengkonsumsi haram menjadi tidak thayyib, doanya pun menjadi ikut tidak thayyib. Jangan-jangan ibadahnya semua begitu. Khawatir kita. Orang yang sholat tapi konsumsi haram, jangan-jangan sholatnya nggak thayyib sehingga nggak diterima Allah. Ini masih jangan-jangan ya, saya nggak bisa pastikan. Karena doa dibilang nggak thayyib. Dan sholat itu juga doa. Sholat itu secara bahasa bahkan artinya apa? Doa. Jangan-jangan sholat nggak diterima juga, khawatir. Makanya hati-hati dari harta yang haram ya, karena itu tidak thayyib. Rugi kita, konsumsi haram tidak seberapa enaknya, tapi menyebabkan apa? Gagal kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat ya. Naudzubillah min dzalik. Pasti ya, setiap yang haram akan mengurangi jatah kita di akhirat. Bahkan yang halal saja bisa mengurangi jatah akhirat, apalagi yang haram. Kalau yang haram bisa mencelakakan di akhirat, bisa mendatangkan adab dan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian wala yas'adu ilaihi illa tayyib wala yaqrubu minhu illa tayyib, dan tidak mendekat kepada Allah, tidak dekat dengan Allah kecuali tayyib. Fa kalimuhu tayyib,
kata-katanya semuanya thayyib. Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dan naik kepada Allah kata-kata yang thayyib. Kata-kata Allah sendiri thayyib, yang naik kepada Allah juga kata-kata yang thayyib. Wa fi'lu thayyib, perbuatan Allah juga thayyib. Wal amalut thayyib ya'ruju ilaihi, dan amal yang thayyib, yang saleh naik kepada Allah. Fattayyibatu kulluha, maka kebaikan-kebaikan semuanya milik Allah. Mudhafa ilaihi, disandarkan kepadanya. Shadira anhu, muncul darinya. Muntahiyah ilaihi, berakhir kepadanya. Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu hakikat dari makna hadis ini ya, dijelaskan panjang oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi Allah itu thayyib, maka semua yang bersumber dari Allah adalah thayyib, dan semua yang menuju Allah juga thayyib, dan semua yang berakhir kepadanya juga thayyib. Jadi segalanya thayyib, baik ya, segalanya baik. Yang terbaik, maksudnya baik apa? Tidak mengandung cacat, tidak mengandung aib, tidak mengandung celah, tidak mengandung kekurangan sama sekali, sempurna. Jadi thayyib maksudnya apa? Sempurna. Wa fi hadis ruqyatal marid, ruqyatal marid, dalam hadis ruqyah untuk orang yang sakit, alladzi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, anta rabbut thayyibin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang thayyib. Berarti ada orang-orang yang thayyib. Siapa orang-orang yang thayyib itu? Orang-orang yang thayyib adalah orang yang hatinya thayyib, ucapannya thayyib, amalannya thayyib. Orangnya menjadi apa? Thayyib. Jadilah orang yang thayyib. Biar apa? Biar mendapatkan thayyibat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yujawiruhu min ibadi illa thayyibun. Jadi tidak akan mendampingi Allah di antara hamba-hambanya kecuali orang-orang yang thayyib. Seperti dikatakan untuk penduduk surga, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, tibtum, kalian telah thayyib, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga kekal. Jadi penduduk surga itu adalah at-thayyibun wat-thayyibat ya, orang-orang yang baik laki-laki maupun perempuan. Jadi al-khabithun dan khabithat itu tempatnya di mana? Neraka. Yang masuk surga adalah thayyibun dan thayyibat, orang-orang yang baik, baik hatinya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Wa qad hakama subhanahu fi syar'ihi, dan Allah telah menghukumi dalam syariatnya, wa qadarihi, dan juga dalam takdirnya, anna thayyibat li thayyibin, bahwa thayyibat itu untuk thayyibin. Orang-orang thayyibat ya, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Ini ketetapan syar'i dan ketetapan takdir qadari. Hukum Allah secara syar'i maupun secara qadari. Jadi kalau secara syar'i, misal ada laki-laki tidak sholat datang melamar, yang dilamar wanita soleha, sholat, menghafal Quran bahkan, ini secara hukum Islam nggak boleh nikah. Secara hukum syar'i Allah nggak membolehkan, karena at-thayyibat lit-thayyibin. Ini thayyibat, nggak mungkin untuk khabithin ya, orang-orang yang busuk, orang-orang yang buruk, nggak boleh. Itu secara hukum syar'inya seperti itu. Secara hukum qadari juga begitu akhirnya. Kalau orang nggak ngerti jati dirinya ini baik atau nggak baik, ternyata pas dijodohkan, oh iya cocok, karena memang baik untuk yang baik, yang baik untuk yang baik. Tapi ada juga yang pengecualian ya. Ada pengecualian, tapi sedikit. Rata-rata jodoh itu memang sejenis, jodoh itu seimbang, sepadan, sekufu. Jadi secara hukum syar'inya harus sekufu, dan secara hukum qadarinya pun akhirnya hakikatnya baru ketahuan kalau dia itu seimbang, sejajar.
Fa idza kana huwa subhanahu at-thayyib 'alal itlaq. Apabila Allah dia yang thayyib secara mutlak, ya, maha baik secara mutlak, fal kalimatu thayyibat, maka kata-kata yang thayyibat yang baik, wal af'alu thayyibat, perbuatan-perbuatan yang baik, was sifatu thayyibat, sifat-sifat yang baik, wal asma'u thayyibat, nama-nama yang baik, kulluha, semuanya lahu, milik Allah semata. La yastahiquha ahadun siwah, tidak berhak terhadap semua itu seorang pun selain Allah. Bal ma taba syai'un qattu, bahkan tidaklah menjadi baik sesuatu sama sekali, illa bi thayyibatihi subhanahu, kecuali dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu pun yang baik kecuali apa? Dengan kebaikan Allah, dengan sebab kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baknya bak sababiyah ini, dengan sebab kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa tayyibu kulli ma siwahu min athari tayyibatih, maka kebaikan segala sesuatu selain Allah adalah dampak dari kebaikan Allah. Wala tasluhu hadit tahiyah at-tayyibah illa lahu, maka tidaklah layak tahiyat yang baik ini kecuali untuk Allah. Ini masih menjelaskan tahiyat dalam sholat tadi ya, tasyahud dalam sholat, wa tayyibatu lillah. Jadi memang tayyibat semuanya milik Allah, sehingga tidak layak tahiyat yang baik ini pun untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, yadullu ala anna Allah subhanahu la yaqbalu minal a'mali wal aqwali illa ma kana mausufan bit thayyib. Ini menunjukkan dengan jelas secara sharih ya, terang-terangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amal-amal maupun ucapan-ucapan kecuali yang dia disifati dengan thayyib, baik, sempurna. Kalau thayyib bagi Allah sempurna ya. Kalau thayyib bagi kita ya sesempurnanya manusia, bukan sempurna mutlak, sempurna muqayyad ya, sempurna yang dikaitkan dengan manusia sesuai kemampuan manusia. Wa huwa 'amun fi jamil a'mali wal aqwali, maka ini amal-amal ini, ucapan maupun perbuatan ini umum untuk seluruh ucapan dan perbuatan. Jadi semua ucapan dan perbuatan disyaratkan harus thayyib untuk bisa diterima oleh at-thayyib, yang maha thayyib. Fala ya'malul mar'u al-mu'min illa salihah, maka seorang mukmin tidaklah beramal kecuali saleh. Wala yaqulu illa thayyiba, tidak berkata kecuali baik. Wala yaktasibu illa thayyiba, tidak mencari nafkah kecuali yang baik. Wala yunfiqu illa minat thayyib, dan tidak berinfak kecuali dari yang thayyib. Jadi barang sudah busuk baru dikasih orang, ini tidak thayyib. Mukmin akan berinfak pun dipilih yang thayyib, yang baik. Fa inna thayyib tusafu bihi al-amal wal aqwal wal i'tiqadat. Jadi thayyib itu disifati dengannya amal-amal, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, ya, niat-niat, itu semuanya disifati dengan thayyib. Bisa semuanya disifati dengan thayyib. Bahkan nama-nama juga disifati dengan thayyib. Fa kullu hadhi tanqasimu ila thayyib wa khabith. Maka semua ini, amalan, ucapan, keyakinan, bisa disifati dengan thayyib atau khabith. Jadi terbagi dua. Ya, semua itu terbagi dua. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah Ta'ala, qul la yastawil khabith wa thayyibu. Katakan, tidaklah sama antara khabith dengan thayyib. Khabith itu busuk, thayyib itu baik. Buruk lah, khabith, buruk sama baik ya, baik dan buruk. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun banyaknya yang buruk itu membuatmu takjub, tetap tidak akan sama yang buruk dengan yang baik.
sebanyak apapun yang buruk itu. Waddinul hanif, dan agama yang lurus ini kulluhu dinun tayyibun, semuanya adalah agama yang baik. Fi aqaidihi, dalam akidah-akidahnya, wa ahkamihi, hukum-hukumnya, wa adabihi, adab-adabnya. Nah, adab ataupun hukum ini mencakup ucapan dan perbuatan. Fa aqaiduhu allati tarji'u ilal imani, maka akidah-akidahnya yang kembali kepada iman terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadar yang baik maupun yang buruk. Hiyal aqaid as-sahihah, dia adalah akidah yang benar, akidah-akidah yang benar. Allati tatma'inna lahal qulubu, yang hati-hati manusia akan tenang terhadapnya. Wa tatibu bihan nufusu, dan nafsu juga menjadi thayyib dengannya. Wa tusilu mu'taqaduha, watu silu mu'taqidaha wal mutamassik biha, dan akan mengantarkan orang yang meyakininya serta yang berpegang teguh dengannya ila ajalli ghayatin, kepada tujuan yang paling agung, wa afdali matlubin, dan kepada tuntutan yang paling utama. Wa ahkamihi wa adabihi wa ahkamuhu wa adabuhu atyabul ahkami, hukum-hukumnya, adab-adabnya adalah sebaik-baik hukum dan sebaik-baik adab. Wa atyabul adabi biha salahuddin, dengannya menjadi solehlah agama. Wa dunia, dan juga dunia. Wal akhirah, dan akhirat. Jadi urusan itu terbagi tiga ya, ad-din, ad-dunya, al-akhirah. Kepentingan itu ada tiga, ad-din, ad-dunya, al-akhirah. Keinginan juga terbagi tiga, ad-din, ad-dunya, al-akhirah. Cita-cita manusia ad-din, ad-dunya, al-akhirah. Coba lihat, urusan kita lebih berat kemana ya. Nikmat juga ada tiga, nikmat ad-din, ad-dunya, al-akhirah. Apa nikmat ad-din contohnya? Ya Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Orang sudah Islam tapi nggak kenal Quran, nggak pernah baca Quran, nggak paham Quran. Nah, itu sebatas dasar dari nikmat agama. Maka nikmat agama bertingkat-tingkat manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus saleh, dan tingkat pengamalannya, ilmu dan amalnya. Makin kuat orang ilmu dan amalnya terhadap agama ini, berarti dia sempurna dalam menikmati agama, dan ini kenikmatan yang paling tinggi. Kemudian apa? Kenikmatan dunia, ya paling makan, minum, nikah dan sebagainya. Hanya begitu kenikmatan dunia. Banyak orang yang mengejar kenikmatan dunia dengan yang haram ya, dengan musik, dengan zina, dengan naudzubillah segala macam ya, kesenangan-kesenangan dunia. Banyak sekali orang mengejar kenikmatan dunia, dan itu semuanya fana dan hina, tidak ada artinya. Adapun kenikmatan akhirat apa? Surga, ridha Allah. Nah, itu setelah orang menikmati kenikmatan agama. Siapa yang menikmati agama, dia akan menikmati kenikmatan akhirat. Jadi kepentingan, kenikmatan, hukum ya, semuanya kembali kepada tiga itu: agama, dunia, akhirat. Kemudian wa bifawatiha yafutu salah kullihi, maka dengan terluputnya thayyibat semua itu tadi, maka akan terluput semua kesolehan agama, kesolehan dunia, kesolehan akhirat. Kesolehan itu maksudnya ketentraman, kenyamanan, ketepatan. Soleh itu pas, soleh itu nyaman, soleh itu tentram, itu soleh. Jadi hilang semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan agama, semua kenikmatan akhirat hilang apabila tidak ada thayyibat. Apabila seseorang tidak mendapatkan thayyibat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki akidah-akidah yang thayyibat, tidak memiliki perkataan yang thayyibat, tidak memiliki perbuatan yang thayyibat, maka terluput darinya ya kesolehan din, kesolehan dunia, dan kesolehan akhirat.
Wa qad qasamallahu ta'ala al-kalam ila thayyib wa khabith. Allah membagi kalam menjadi dua, thayyib dengan apa? Khabith. Memang benar tadi dikatakan kan, seluruh amalan, ucapan dan keyakinan terbagi dua. Thayyibat, thayyibun sama khabith. Thayyibun sama khabithun. Thayyibat sama khabithat. Allah berfirman, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Allah membuat permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Ini perkataan yang baik di sini adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu seperti pohon yang baik. Itulah pohon iman. Di dalam hati manusia ada pohon iman. Kalau yang beriman. Kalau yang kafir nggak punya. Nah, pohon iman ini ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang subur, ada yang kurus, layu dan sebagainya, tergantung dari ilmu dan amal. Maka siramilah tanaman iman Anda dengan apa? Dengan ilmu dan amal soleh. Terus disirami sehingga apa? Pohon iman itu menjadi tinggi menjulang dan memberikan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Rabbnya. Dan buah-buahnya itulah kenikmatan agama. Kenikmatan agama, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Bahkan orang-orang yang pohon imannya itu subur, menghasilkan buah-buah yang indah, itu hidupnya di dunia pun nikmat, penuh kenikmatan. Ya, hidupnya tentram, nyaman, aman, sejahtera, sentosa, damai, bahagia. Itu dirasakan oleh orang-orang yang pohon imannya bagus. Tapi orang yang pohon imannya jelek, ya, layu, bahkan mungkin udah sekarat, yaitu tidak akan merasakan ketentraman sama sekali. Hidupnya galau, gelisah, gundah gulana, penuh dengan masalah, ya, penuh dengan kesulitan, rumit hidupnya. Akhirnya bunuh diri. Dikira setelah bunuh diri selesai masalah. Kemudian wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin. Dan Allah memberi permisalan kalimat yang buruk pun seperti pohon yang buruk. Ini permisalan, Allah sering membuat mathal, ya, permisalan di dalam Al-Quran. Dan permisalan ini perbandingan, menunjukkan bahwa Allah pun mengajari kita tentang ilmu perbandingan. Ilmu apa? Qiyas, ilmu logika, analogi. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah naik kata-kata yang thayyib. Jadi ada kata-kata yang thayyib, berarti ada juga kata-kata yang tidak thayyib alias khabith. Wa wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu yuhillu thayyibat wa yuharrimul khaba'ith. Allah mensifati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia itu apa? Menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wa wasafal mu'minin, dan Allah juga mensifati orang-orang yang beriman bitayyib, dengan kebaikan, dengan firman-Nya alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat itu adalah tayyibin, orang-orang yang baik-baik. Itu orang beriman. Wa innal malaikata taqulu 'indal mauti, sungguhnya malaikat berkata ketika maut, ketika kematian hamba yang beriman, ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadit thayyib, yang berada di jasad yang thayyib. Masya Allah. Jadi disuruh keluar sendiri. Beda dengan orang yang jiwanya busuk, badannya busuk, maka dipukul-pukul itu, suruh keluar, dibentak-bentak, diseret dan susah keluarnya. Nabi menggambarkan seperti apa? Seperti duri, ya, besi-besi yang berduri-duri gitu, dicabut dari tumpukan wol yang basah. Jadi sakit betul sekaratnya orang-orang yang kafir, karena ruhnya nggak mau keluar, dipaksa keluar, nggak mau keluar. Karena keluar dia tahu ada pertanggungjawaban di akhirat, nggak berani dengan pertanggungjawaban itu. Sementara orang-orang yang beriman gampang sekali keluar, karena dia menunggu balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum mati pun sudah ada penggambaran, ya, melihat surga, melihat neraka, melihat inilah tempatmu kalau kamu masih beriman, kamu akan masuk ke
tempat yang indah itu. Jadi mau mati senang. Nah itu yang dikatakan dalam hadis, tidaklah hamba yang suka berjumpa dengan Rabbnya kecuali Allah pun suka untuk berjumpa dengan hamba itu. Itulah hamba beriman. Hamba beriman itu ketika sekarat itu kepengin mati. Kalau hamba yang kafir ketika sekarat kepengin tidak mati. Jadi ya mau tidak mau tetap mati. Walaupun tidak pengen mati tetap mati, dan itu sakit jadinya. Udah ada siksaan ketika sekarat, siksaan di alam kubur, siksaan di neraka. Jadi hidupnya sengsara terus. Padahal kemarin di dunia nggak bahagia juga gitu. Jadi kapan bahagianya? Kasihan orang-orang kafir, kasihan orang-orang yang tidak beriman. Makanya beruntung orang-orang yang beriman, bersyukur antum beriman, bersyukur, disyukuri, dijaga iman itu, jangan sampai lari, jangan disia-siakan. Bagaimana cara mensyukuri iman? Dipupuk. Iman itu dipupuk, kan pohon iman tadi. Disyukuri, dapat pohon bagus itu disyukuri, jangan cuma di foto-foto doang. Ya, di foto nggak dipelihara, nggak disirami, nggak dipupuk dan sebagainya, mati nanti. Ya. Iman itu harus dipupuk. Iman harus dipelihara, disirami dengan ilmu, dipupuk dengan amal soleh, dijaga, dirawat terus, dilindungi dari amal-amal yang buruk. Sehingga apa? Iman menjadi kokoh, kuat, tinggi, menjulang, akarnya pun menancap kuat ke tanah, ya, mengakar di dalam hati, sehingga susah dicabut. Iman yang kuat itu susah dicabut. Mau dapat cobaan ujian seberat apapun tetap beriman gitu. Tapi coba yang imannya lemah, cuma tertiup angin tumbang, ya, belum topan itu, angin sepoi-sepoi, roboh. Naudzubillah min dzalik. Maka apalagi di akhir zaman ya, banyak orang yang mengganti imannya dengan gampang, dengan mudah, karena imannya lemah. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah dia akan bahagia dunia, barzakh dan akhirat. Dia mendapatkan kenikmatan agama, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat ya. Masya Allah, luar biasa. Hidup hanya penuh kenikmatan. Bagi siapa? Orang-orang yang thayyibun dan thayyibat. Dia nikah pun yang baik. Dia orang baik, istrinya juga baik, anaknya juga baik-baik, lingkungannya baik-baik. Masya Allah, itu semua kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, wa innal malaikah tusallim alaihim, bahkan para malaikat memberi salam kepada mereka inda dukhulil jannah, ketika masuk surga. Malaikat berkata kepada mereka, tibtum fadkhuluha khalidin, kalian baik, jadi dipuji oleh malaikat, maka masuklah ke dalam surga dengan kekal. Apakah kiranya kita bisa mendengar ucapan salam malaikat itu? Mudah-mudahan ya. Wa qad warada fil hadis, telah datang dalam hadis, anal mu'min idza zara akhan lahu, seorang mukmin jika menziarahi saudaranya, filah ya, saudaranya karena Allah, bersaudara karena Allah, bukan saudara kandung tapi saudara seislam, seiman. Taqulu lahul malaikah, maka malaikat berkata kepadanya, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, kamu telah baik dan baik juga perjalananmu, dan kamu mempersiapkan dari surga tempat. Jadi orang yang berjalan menuju saudaranya, ziarah saudaranya, beriman karena iman, alasan iman saja, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ada nagih utang atau yang lainnya, bukan urusan dunia, tapi karena apa? Cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat akan beri ucapan doa seperti itu, tibta, kamu baik, wa taba mansyaka, dan baik juga perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu telah mempersiapkan dari surga tempat tinggal. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah wa ghairihim. Fal mu'min kulluhu thayyib, maka mukmin semuanya adalah baik. Qalbuhu thayyib, wa lisanuhu thayyib, wa jasaduhu thayyib. Jadi semuanya thayyib. Bima sakana fi qalbihi, dengan apa yang tinggal di dalam hatinya, minal iman. Kenapa hatinya baik? Ya karena ada iman di dalamnya. Wa
dhahara ala lisanihi, kemudian imannya akan muncul pada lisannya berupa zikir, doa, tilawah, nasihat, kata-kata yang indah, kata-katanya baik semuanya. Jadi dia hanya mengatakan yang baik atau diam. Itulah lisan yang thayyib. Wa ala jawarihi, kemudian juga muncul pada anggota badannya berupa amal-amal yang shalihah. Allati hiya thamaratul iman, yang dia merupakan buah dari iman. Wa dakhila fi ismihi, dan masuk ke dalam nama iman. Jadi amal soleh itu bagian atau buah dari iman sekaligus iman. Jadi dinamakan iman. Amal soleh juga iman. Walamma tawabal mu'min fi hadid dar, ketika seorang mukmin menjadi baik di negeri ini, di dunia, dalam akidahnya, amal-amalnya, ucapannya, semuanya baik, maka akramahullahu fi daril qarar, Allah akan memuliakannya di negeri kekekalan. Bidukhuli dari thayyibin, dengan masuk ke negerinya orang-orang baik, surga. Allati la yadkhuluha illa thayyib, yang tidak memasukinya kecuali yang thayyib saja. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan malaikat, mereka adalah orang-orang baik. Yaqulun, malaikat berkata, salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan. Kemudian Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 73, ayat An-Nahl 32, wasiqal ladzina taqau, dan kiringlah orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Rabb mereka, bertakwa kepada Rabb mereka. Kiring kemana? Ilal jannati, menuju surga. Zumaro, dengan bergerombol-gerombol, berombongan-rombongan gitu. Jadi satu rombongan begitu. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatangi surga. Wa futihat abwabuha, kemudian dibuka pintu-pintunya. Jadi tadi udah digiring dari mana gitu jauh, sampai di depan pintu dan dibukakan pintunya. Jadi nggak langsung masuk surga, ada kisos di kontoroh, ya. Makanya pakai kata wa, ada jeda. Wa futihat abwabuha, baru kemudian dibuka pintu-pintunya. Sebelum itu ada kisos di kontoroh namanya. Bagi orang yang masih memiliki kedoliman pada saudaranya akan dibalas di saat itu, sehingga masuk surga dalam keadaan apa? One heart, ya, satu hati, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkata kepada mereka penunggu surga, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, tibtum, kalian orang yang baik-baik, fadkhuluha khalidin, maka masuklah dengan kekal. Faqabadukhulaha ala thayyib, maka Allah menjadikan akibat yang menyebabkan masuk surga itu bagi orang-orang yang thayyib. Biharfil fa, mengikutkan masuknya ke dalam thayyib itu dengan huruf fa, fadkhuluha gitu. Fadkhuluha, ini kata fa itu menunjukkan apa? Tartib dan takkib, urutan dan cepat, langsung, nggak pakai jeda. Alladzi yu'dinu, yang mengizinkan, maksudnya mengisyaratkan, bi'annahu sababun lidukhul, bahwasanya thayyib itulah sebab untuk masuk surga. Tibtum fadkhuluha, masuklah kalian baik, maka masuklah surga. Berarti masuk surga sebabnya apa? Kalian baik. Begitu. Ini fa sababiyah namanya. Ya, fa yang menunjukkan bahwa sebelum fa itu adalah sebab. Ai bisa babi thayyibikum, disebabkan oleh kebaikan kalian. Qila lakum, maka dikatakan kepada kalian, udkhuluha, masuklah ke dalam surga. Jadi kalau kalian enggak baik, enggak masuk surga. Kalau mau masuk surga, jadilah orang baik. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik apanya? Baik itu apa? Ukuran baik ini relatif sekali ya. Baik itu ukurannya syariat. Jadi orang dikatakan baik kalau sesuai dengan
syariat Allah, bukan menurut kata hati. Sering orang bilang menurut hati saya ini baik, tapi bid'ah ternyata. Hatimu penuh dengan bid'ah, percuma ya. Jadi jangan percaya sama kata hati, tapi percayalah sama kata Allah, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata hati baik kalau memang orangnya udah punya kebaikan ya. Kalau memang hatinya baik, iya bisa kata hati baik. Tapi banyak orang yang menyandarkan diri kepada kata hati ternyata jelek gitu. Karena memang dasarnya masih jelek. Jadi kata hati tidak selamanya baik. Yang selamanya baik itu hanya kata Allah, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal kufaru, adapun orang-orang kafir, fa innahum laisa lahum yaumal qiyamati, maka sungguh mereka tidak ada bagi mereka pada hari kiamat ilan nar, kecuali neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, jadi enggak ada tempat lain. Abadal abidin, selama-lamanya. Fa innahum darul khubth, fa innaha darul khubthi, neraka itu negeri yang buruk. Fil aqwali wal a'mali wal ma'akil wal masyarib, bagi orang-orang yang dulu buruk ucapannya, perbuatannya, makanannya, minumannya. Wa darul khabithin, dan negeri orang-orang yang buruk. Dia negeri buruk dan negerinya orang-orang yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar Allah membedakan yang buruk dari yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din, dan Allah menjadikan yang buruk itu sebagiannya atas sebagian yang lain. Fayarkumahu, sehingga bertumpuk jami'an, semuanya. Fayaj'alahu fi jahannam, kemudian Allah jadikan di jahannam. Sudah ditumpuk, dikumpulkan di jahannam. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini ditumpuk menunjukkan mereka berdesak-desakan di sana. Siksaan tersendiri ya, tempat yang sempit itu siksaan tersendiri. Makanya jurang neraka itu sempit. Sementara surga luas, lapang. Bahkan baru di alam kubur sudah dibentangkan sejauh mata memandang. Bagaimana dengan di surga? Jauh lebih luas daripada alam kubur. Allah Ta'ala berfirman, ya udah, ba'dhum ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Jadi mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi yang rugi bukan yang gak punya duit di dunia, bukan yang ditipu ketika dagang, bukan. Memang itu rugi, tapi rugi yang menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena ada balasan di akhirat. Yang didolimi di dunia nanti diberi pahala di akhirat, dipungut dari orang-orang yang mendolimi. Tenang saja, makanya jadilah orang yang terdolimi, Anda akan beruntung di akhirat. Sedangkan orang-orang yang dolim, orang-orang yang curang, orang-orang yang culas, yang mengambil harta orang lain tanpa hak, atau menyakiti hati orang lain, atau yang menyakiti badan orang lain sampai membunuh orang lain, itu semua orang-orang yang akan merugi di akhirat. Sepertinya di dunia bisa bangga, bisa gagah gitu, bisa tertawa, bisa berpesta pora dan sebagainya. Ketahuilah sebentar saja itu. Sebentar lagi mereka akan disiksa dalam penuh kehinaan di tempat yang sangat sempit, penjara, neraka selama-lamanya kalau kafir ya. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan terlalu sedih kalau cuma disakiti orang di dunia. Yang paling menyedihkan kalau apa? Disiksa di dalam kubur, kemudian di dalam neraka. Itu yang lebih menyedihkan. Siksaan dunia kecil. Siksaan dunia semuanya menggugurkan dosa. Tenang saja. Adab dunia itu mengurangi adab akhirat. Jadi keuntungan semata. Kalau kita beriman syaratnya, makanya jadilah orang beriman. Karena orang beriman itu hanya bahagia yang dirasakan. Kalau kita masih merasa belum bahagia, berarti kurang beriman. Perlu ditingkatkan pohon imannya itu, ditingkatkan, disuburkan lagi, disirami lagi dengan ilmu, disirami lagi dengan amal soleh. Baru kalau semakin mekar itu pohon, semakin tinggi menjulang, akan memberikan buah-buahnya yang ranum, yang indah. Kebahagiaan-kebahagiaan hidup itu dirasakan bagi orang-orang yang imannya
baik ya, imannya sempurna, imannya mendekati sempurna. Fadur yaumal qiyamah salasah. Jadi apa? Dur, negeri-negeri pada hari kiamat itu ada 3. Darut Thayyib al-Mahad, yang pertama negeri baik semata. Wa hiya liman jaa'a bit thayyibin la yushinuhu khabathun. Masyaallah. Ini negeri yang baik semata untuk siapa? Untuk orang yang datang membawa kebaikan tanpa dikotori oleh keburukan sama sekali. Ini orang yang beriman sempurna. Ini yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwanya udah mutmainnah, baik semata. Ini para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solihin yang sempurna solehnya. Tapi wahum al-mu'minun al-kammal atau kummal ya, bukan kamal. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sempurna imannya, hanya kebaikan. Nah, mereka adalah muqarrabun, ulaikal muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan semata. Mereka berada di Firdausil A'la, yang dari sana bersumber sungai-sungai surga. Jadi kebaikan semata karena dia sumber airnya. Sementara orang yang di bawahnya sudah sisanya, ya. Jadi sudah sisa mandi, sisa macam-macam gitu. Sementara dia yang pertama kali, mereka orang muqarrabun ini yang pertama kali menikmati mata air surga. Masya Allah, luar biasa. Makanya kebaikan semata itu isinya, nggak ada keburukannya sama sekali. Wadarul khubthi al-mahdu. Kemudian yang kedua, negeri yang buruk semata. Wahya liman ya'ti bi khubthin. Dia adalah yang datang membawa keburukan. La tayyiba fihi. Tidak ada kebaikannya di dalamnya sama sekali. Ini orang-orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Tetapi sholatnya nggak diterima karena syirik. Orang munafik juga nggak diterima amal ibadahnya karena pamer doang. Itu orang munafik. Jadi mereka ini hanya mendapat apa? Keburukan semata. Wahumul kuffar, mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, wadarun liman ma'ahu khubthun wa tayyibun. Negeri bagi orang yang bersamanya keburukan dan kebaikan sekaligus. Cuma tingkatannya beda-beda juga ini. Siapa mereka? Wahum usatul muwahhidin. Mereka ahli tauhid tapi bermaksiat. Bertauhid tapi bermaksiat, artinya maksiat tapi tidak sampai syirik. Tidak sampai batal imannya. Nah, itu kebanyakan orang yang beriman hari ini. Rata-rata orang beriman hari ini tidak sempurna. Yang imannya sempurna muqarrabun, as-sabiqun ulaikal muqarrabun, tsulatum minal awalina wa qalilum minal akhirin. Banyak orang-orang dulu tapi sedikit orang-orang belakangan. Yang banyak orang belakangan itu apa? Ashabul yamin. Tapi paling banyak ashabus shimal. Ashabul yamin orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Tapi campur, ada keburukannya juga. Sementara orang-orang yang muqarrabun tadi hanya kebaikan semata, ya. Orang-orang yang hanya kebaikan saja isinya, masya Allah, luar biasa. Ahli maksiat dari ahli tauhid. Mereka masuk surga tapi masuk neraka dulu, jadi campur, mencicipi neraka. Masuk surga pun nggak tinggi-tinggi amat karena ya imannya nggak sempurna. Jadi tetap ada rasa rugi sebenarnya. Ketika kita hidup sebentar tidak berhasil menyempurnakan iman. Sebenarnya kita hidup ini dikasih waktu lama-lama oleh Allah itu adalah kesempatan untuk menyempurnakan iman gitu. Jangan dibilang hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Maksudnya apa? Bersenang-senang. Ini salah. Ini salah besar. Hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan iman. Gitu sebenarnya target kita.
Jadi ketika ada tambahan waktu, umur makin panjang, makin tambah imannya, jangan malah makin merosot. Rugi ya, mendingan umur pendek daripada umur panjang kalau begitu. Udah dinyanyiin panjang umurnya, tapi amalnya jelek ya. Gak ada gunanya. Makanya orang yang paling hebat adalah apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi jangan cuma panjang doang tapi nggak bagus amalnya ya. Panjang umurnya makin panjang korupsinya, percuma. Makin panjang umurnya makin jahat sama orang lain. Makin angkuh, makin sombong dan seterusnya. Ini untuk apa gitu? Panjang umur itu untuk nambah iman, untuk menyempurnakan iman. Fahaulai idza dakhalun nar, maka mereka seandainya masuk neraka, fainahum la yukhalladun, mereka tidak kekal di neraka karena punya tauhid. Ya, tidak kekal di sana. Bal yu'adzabuna fiha, mereka diadab di sana biqadri amalihim, sesuai kadar dosa mereka. Tsumma yakhrujuna minha, kemudian mereka keluar dari surga dari neraka, wa yadkhulunal jannah, dan masuk ke dalam surga. Fala yabqa ba'da dzalika illa daron, maka setelah itu tidak tersisa kecuali dua negeri, surga dan neraka doang. Itu kekal sudah, ya, nggak ada lagi perpindahan setelah itu, ya. Tinggal orang-orang yang kekal di neraka dan orang-orang yang kekal di surga. Darut Thayyib al-Mahad sama Darul Khabith al-Mahad, ya, negeri yang baik semata sama negeri yang buruk semata. Allahumma ja'alna min ibadika thayyibin, ya Allah jadikan kami di antara hamba-hambamu yang baik-baik. Alladzina yuqalu lahum, yang dikatakan pada mereka pada hari kiamat, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga, tidak ada rasa takut atas kalian dan tidaklah antum bersedih. Itulah negeri kemuliaan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya dengan selamat tanpa mampir ke neraka. Bahkan semoga Allah menjadikan kita di antara para penghuni Firdausil A'la. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.